Shalom teman-teman youth. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Sebentar lagi kita mau mulai ibadah youth kita pada sore malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya ajak semuanya tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sepanjang hari ini ya Tuhan, semua yang telah kami lewati. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau ibadah secara online ya Tuhan, Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba
berikan kami hamba-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah ini jadi pengakuan setiap kami Tuhan, bahwa mengikut-Mu adalah suatu kesukaan buat kami. Yesus, mengikut-Mu Tuhan. Oh, terima kasih, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus buat semuanya Tuhan. Terima kasih. Oh, mengikut-Mu Yesus, itulah kesukaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. It's all about you, it's all about you, and it's all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you, and it's all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you, and it's all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you, and it's all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you, and it's all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you, and it's all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you, and it's all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you, and it's all about you, Jesus. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami semua pada sore malam hari ini. Meskipun pertemuan kami secara online, tapi kami percaya kasih karunia-Mu, anugerah-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati kami, sembunyikan kami di balik salib-Mu, supaya kami hanya
memandang kepada Kau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman muda yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar seperti yang sudah dilihat di judul awal tadi, mengenai proaktif dan reaktif. Nah, hari ini kita akan belajar ke proaktif untuk menjaga hati kita masing-masing. Ya, sebelum saya mulai proaktif ini, kalau kita berbicara mengenai proaktif, kita juga berbicara mengenai pengendalian diri. Nah, di Amsal 25 ayat 28 dikatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, kalau kita berbicara tentang pengendalian diri ini, itu juga termasuk tentang hati kita. Salah satunya kalau kita ngomong soal hati, itu nggak akan jauh-jauh dari yang namanya bawa perasaan, atau istilah zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah baper. Nah, terus ngomong-ngomong soal baper, next. Baper tuh boleh nggak sih sebetulnya? Baper itu biasanya muncul di di pikiran kita. Dan bisa dibilang bahwa baper ini juga salah satu bentuk emosi yang kita rasakan. Dan yang perlu diketahui bahwa emosi kita itu mempengaruhi tindakan kita selanjutnya. Nah, menurut saya pribadi, baper itu sangat bisa dimengerti. Next. Sangat bisa dimengerti, tapi sebetulnya nggak perlu. Seperti yang dikatakan oleh Sherlock Holmes bahwa baper itu baper itu kalau menurut saya itu understandable yet unnecessary. Bisa dimengerti, cuman nggak perlu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, saat baper itu emosi kita mempengaruhi tindakan kita. Nah, pertanyaannya adalah tindakan yang seperti apa yang kita ambil selanjutnya. Di sini kita akan masuk ke proaktif atau reaktif. Sebelumnya saya mau tanya dulu ke teman-teman semua. Kalau disuruh pilih mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau ketika ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Oke, sudah? Tidak perlu dijawab, itu teman-teman sendiri yang tahu. Nah, misalnya ketika kita disakitin sama teman atau sama pacar atau sama siapapun itu, kalau kita dikasih pilihan, kita sakitin balik atau kita maafin. Nah, mungkin kita sudah memutuskan untuk, aku mau maafin aja deh. Tapi kadang ada teman atau bahkan kedagingan kita sendiri tuh bilang, "Loh, kamu habis disakitin, kok mbok maafin gitu aja?" Dan biasanya cukup banyak teman-teman di luar sana yang bilang, "Kamu ini sudah sebegitunya disakitin, sudah sebegitunya ditipu atau apapun itu. Terus kok diem aja, kok malah mbok maafin?" Nah, kalau sudah seperti ini, pertanyaan yang mau saya tanyakan adalah, yang kita takutkan, yang kita pikirkan itu lebih ke pemikirannya seseorang, atau judgementnya seseorang, atau judgementnya Tuhan. Kalau kita mungkin mikirnya,
oh nanti aku kalau aku ndak bales nyakitin yang nyakitin aku, oh nanti teman-temanku jauhi aku. Nanti teman-temanku bilang aku bodoh, aku kurang pandai atau ya perkataan yang lainnya. Nah, yang mau saya ajak di sini adalah yuk sama-sama kita ubah. Kita ubah bahwa fokus kita itu ke judgment-nya Tuhan. Jadi sama-sama belajar untuk memaafkan, untuk tidak misalnya mata tadi, gigi ganti gigi, disakitin, balik nyakitin dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita ke level kedewasaan emosi. Yang pertama itu fokus untuk kebaikan bersama. Ini level paling rendah ya. Jadi ketika kita emosi itu coba untuk diam dulu. Kita mikir fokus kita kemana? Fokus kita mau rame atau fokus kita mau untuk kebaikan bersama, tidak perlu rame, kita memaafkan kalau ada yang buat salah sama kita dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah hamba Kristus yang rindu untuk memiliki karakter seperti Kristus. Yes, kenapa? Karena kita dicipta itu bukan serupa dan segambar dunia, tapi serupa dan segambar dengan Allah. Dan yang akhirnya nanti level paling atas adalah kita memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus yang gimana? Salah satunya adalah menjadi orang yang proaktif atau bisa mengendalikan diri. Atau dalam hal ini, dalam hal baper, kita bisa mengendalikan perasaan kita. Kita bisa mengendalikan dan bisa berpikir apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, terus gimana caranya? Kita harus berjuang. Oh, berjuang susah, berat. Ya, berjuang memang susah, tidak gampang. Tapi dalam proses berjuang ini, yang pertama kita harus tahu dan pahami adalah kita harus percaya dulu di Roma 8 ayat 28. Bahwa Tuhan senantiasa turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, Tuhan senantiasa turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terus gimana? Yang pertama, miliki iman dan percaya bahwa semua yang terjadi itu terjadi atas sebuah alasan, dan alasan itu pasti baik. Atau dengan kata lain, semua yang terjadi atau yang sudah terjadi di masa lampau, yang terjadi hari ini, yang akan terjadi di kemudian hari, itu untuk kebaikan kita. Mungkin Tuhan pengen kita naik kelas, Tuhan pengen kita next level. Nah, setelah kita punya iman bahwa semua yang terjadi itu untuk kebaikan kita, yang kedua, berhikmatlah ketika memilah mana yang mau kamu dengar. Karena apa? Suara yang kamu pilih untuk kamu dengar akan membentuk pola pikirmu. Dan pola pikirmu inilah yang akan menentukan kamu akan bertindak ke depannya. How you behave. How you behave ketika kamu disakitin, ketika kamu ditipu, ketika kamu dicuekin, ketika kamu mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Pola pikirmu inilah yang menentukan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Terus itu kan susah, Kak. Terus kalau aku jatuh gimana? Yang perlu diingat adalah next, jatuh itu enggak masalah. It's okay to fall. Jatuh enggak apa-apa, tapi yang paling penting adalah yang selanjutnya. Selalu ingat untuk bangkit lagi. Jangan menikmati kejatuhanmu. Jangan berenak-enak di zona nyamanmu.
Karena kadang beberapa dari kita ketika sudah jatuh dan kita seakan-akan kita sudah menyerah, akhirnya kita jadi enak. Oh, enakan gini daripada aku harus bangkit lagi, aku harus fight lagi, aku harus menghadapi hal-hal yang mungkin kita tidak suka. Nah, memang kita ini masih manusia, ya. Tapi kita bisa berkomitmen untuk mengubah apa? Ya yang tadi. Ketika kita bermindset untuk menikmati kejatuhan kita, atau kita merasa nyaman dalam kejatuhan kita bisa ubah itu untuk selalu ingat bahwa oh, aku jatuh, setelah jatuh aku harus bangkit. Dan jadikan itu gaya hidupmu. Nah, di sini izinkan saya bilang bahwa curhat sama Tuhan itu kewajiban kita. Sharing sama Tuhan itu kewajiban kita. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Atau saya lebih suka yang versinya NIV. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Sekali lagi, cast all your anxiety on him because he cares for you. Di sini ditulis bahwa Tuhan itu peduli sama kita. He cares. Dia sangat peduli banget sama kita. Makanya jangan takut untuk share sama Tuhan. Jangan takut untuk curhat sama Tuhan. Tuhan pasti bisa mengerti. Dan berkomitmenlah dan Tuhan akan kasih jalan keluar. Curhat aja sama Tuhan, curhat, minta Tuhan ikut tolong, minta Tuhan ikut campur tangan. Oke, langkah aplikatif yang bisa diambil, ya. Di sini saya tulis ada next. Kita bisa tulis, kita bisa bikin jurnal untuk men-track, untuk mengecek sejauh mana progres kita. Jadi kita bikin aja jurnal, hari ini misalnya aku disakitin temen, tapi aku mau doa, aku mau serahin semuanya ke Tuhan, aku putuskan untuk memaafkan. Di situ nanti kita bisa lihat sama-sama bagaimana Tuhan bekerja di dalam dirimu ketika kamu benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan secara utuh. Di situ tertulis bahwa how God works in you when you fully change the way you think and feel. Fully, di sini dikatakan fully, yaitu full, benar-benar utuh, tidak setengah-setengah. Oke. Sebelum saya tutup, saya mau bilang bahwa mengendalikan emosi itu memang bisa jadi sangat sulit. Bisa di next. Ya. Mengendalikan emosi itu memang sangat sulit, tapi itu pasti bisa diraih. Atau dengan kata lain, itu bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Selama kita mau berkomitmen sepenuh hati, dengan konsisten berharap sama Tuhan lewat doa, Tuhan pasti ubah kekurangan kita menjadi sebuah mahakarya. Ya, mungkin untuk hari ini itu aja yang mau saya bagikan ke teman-teman semua, yaitu tentang bagaimana menjadi proaktif dan bukan menjadi yang reaktif. Bagaimana kita bisa memaafkan tanpa berpikir untuk melakukan hal yang sama kepada mungkin orang yang menyakiti kita dan lain sebagainya. Ya, oke, itu aja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara untuk setiap kami, untuk memberikan pengertian bagi kami, supaya kami bisa lebih mengerti dan kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, ajari kami untuk selalu bisa menjadi proaktif, untuk selalu bisa mengendalikan diri kami dimanapun kami berada, bagaimanapun situasi yang sedang kami alami, dan kepada siapapun yang kami temui Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah, tapi kami percaya bahwa ketika kami melakukan itu bersama-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, dan jika sebentar kami akan berpisah, kiranya berkat-Mu, kesehatan, dan perlindungan-Mu senantiasa sempurna bagi kami. Dan Kau selalu memberkati apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Selamat hari Sabtu, Tuhan memberkati.